Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi, admin lansir dari media resmi nasional klikpendidikan.id, terkait. Benarkah semua honorer batal dihapus? Ternyata cuma segini yang tidak jadi dihapus. Para tenaga honorer diimbau untuk tetap tenang menunggu keputusan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Para tenaga honorer dimaklumi sangat resah dengan keputusan Menteri PAN-RB yang akan menghapus mereka mulai tanggal 28 November tahun 2023. Akibat keputusan penghapusan tenaga honorer tersebut, para tenaga honorer di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, mengkhawatirkan masa depan mereka di tahun ini. Mengingat saat ini sudah tahun 2023, ide untuk menghapus tenaga honorer sudah hampir selesai. Penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini bukan sekedar isu. Pasalnya, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Menurut peraturan tersebut, hanya ASN berstatus PNS dan PPPK yang akan diterima oleh organisasi pemerintah selama 5 tahun pertama setelah disahkan, dan tidak ada lagi tenaga honorer. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan mulai menghapus tenaga honorer mulai 5 tahun sejak 2018, atau tepatnya pada tahun 2023. Untuk diketahui, pada tanggal 28 November tahun 2018 lalu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tampaknya akan menghapus. Persoalan jadi atau tidaknya penghapusan tenaga honorer tahun ini kembali pada pertimbangan pemerintah atas berbagai faktor, termasuk kebutuhan tenaga honorer di instansi daerah dan lainnya. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa pihaknya masih menganalisa pembahasan seputar penghapusan tenaga honorer. Sebelum memutuskan pada bulan November mendatang, Kemenpan-RB terus berkonsultasi dengan para gubernur dan bupati di seluruh Indonesia. Kita sedang diskusi intensif dengan para bupati di APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Para Gubernur di seluruh Indonesia. Kita sedang cari titik temu, kata Anas saat ditemui di sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Tahun ini, pemerintah kembali membuka seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk memberikan kesempatan kepada para tenaga honorer untuk menjadi ASN dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika hanya formasi PPPK yang dibuka pada tahun 2022, maka seleksi CPNS juga akan dibuka tahun ini. Pemerintah dapat menggunakan perekrutan ASN di tahun 2023 sebagai sarana untuk menurunkan jumlah tenaga honorer Indonesia. Namun, bukan hanya itu saja. Peraturan untuk mengatur tenaga non-ASN atau tenaga honorer telah dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian PAN-RB, BKN, dan Asosiasi Pemerintah Daerah. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini, pemerintah harus memilih dan mengidentifikasi opsi terbaik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, tidak berat sebelah, dan mengedepankan hati nurani. Sebagai hasil dari pembahasan koordinasi kebijakan penataan non-ASN pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023, Menteri PAN-RB mengakui bahwa sudah ada beberapa pilihan yang mulai mengerucut dan pada akhirnya akan dirumuskan kembali. Solusi terbaik untuk non-ASN telah digariskan sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Sejumlah peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk para Ketua Umum APPSI, Dewan Pengurus APEKSI, dan APKASI, serta para kepala daerah dan pihak BKN. Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, meminta Menteri PAN-RB untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer dalam beberapa tahun ke depan. Menteri PAN-RB termasuk salah satu pihak yang mendukung pilihan tersebut. Pada akhirnya, diputuskan bahwa tenaga honorer tidak akan dihapuskan sampai ditemukannya metode yang optimal untuk menangani tenaga non-ASN. Pokoknya setuju, tidak akan ada dulu pemberhentian atau pemecatan atau PHK tenaga honorer.
Itu aja, tegas Ketua Umum APPSI tersebut saat doorstop bersama Menteri Pan-RB usai rapat seperti dilansir dari laman resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jika keputusan ideal untuk solusi belum dikembangkan pada tahun 2023, ada kemungkinan pekerja honorer tidak akan dipecat atau dihilangkan. Baik Sekretaris Jenderal APKSI Adnan Purita Ihsan maupun Ketua Umum Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, yang memperjuangkan masa depan tenaga honorer, menyetujui soal penundaan penghapusan tenaga honorer yang dilontarkan Gubernur Kalimantan Timur. Kita sedang mencari solusi terbaik, khususnya soal keuangan agar tidak membuat daerah tertekan, tutur Sekjen APKSI tersebut. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, telah dilakukan rekapitulasi data pegawai non-ASN hasil tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-as.bkn.go.id sebanyak 2.215.542 orang. Informasi tersebut terdiri dari 1.879.903 daftar pegawai non-ASN lingkup instansi daerah dan 335.639 daftar pegawai non-ASN lingkup instansi pusat. Maka dari itu terkait hasil diskusi Kemenpan RB dengan Asosiasi Pemda telah sepakat untuk tidak menghapuskan 2.215.542 honorer yang ada di Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa semua tenaga honorer tidak akan dihapuskan. Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa. Wow.